Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Bunyamin. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin sharing tentang rasio keuangan karena ada rekan kita yang meminta untuk dibahas mengenai rasio keuangan. Nah, mengenai apa dan bagaimana rasio keuangan itu, yuk kita bahas bareng-bareng ya, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk bisa lebih memahami tentang rasio keuangan. Kita akan coba bahas bersama ya mengenai analisa rasio laporan keuangan sebelum nanti saya coba aplikasikan dalam aplikasi Excel untuk penyusunan laporan keuangan ya, cara menghitung analisa rasio laporan keuangan. Nah, ada baiknya kita coba pahami dulu apa dan bagaimana mengenai analisa rasio laporan keuangan ini. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa jenis laporan keuangan itu minimal ada 3 seperti yang 5 ya. Ada yang pertama itu adalah neraca atau balance sheet. Neraca ini komponennya terdiri dari elemen pokoknya berupa aset, utang, dan modal. Nah, dalam pengukuran terhadap elemen-elemen neraca ini biasanya menggunakan historical cost atau biaya perolehan atau harga perolehan ya. Dan kemudian laporan selanjutnya ada laporan rugi laba atau income statement. Dalam laporan rugi laba ini yaitu meringkaskan aktivitas perusahaan selama periode tertentu yang dapat memberikan informasi tentang prestasi operasional perusahaan. Biasanya dalam laporan rugi laba ini kita melaporkan mengenai pendapatan dan biaya. Oleh karena itu, laporan rugi laba juga menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan itu dikelola dan bagaimana prestasi manajemen secara operasional dalam mengelola perusahaannya. Yang ketiga adalah laporan arus kas ya. Laporan arus kas ini kita gunakan biasanya untuk menganalisa aliran kas masuk dan kas keluar sebuah perusahaan atau koperasi. Tujuannya untuk melihat efek kas dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan keuangan lainnya berupa laporan perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan ya. Tapi dalam menghitung analisa laporan keuangan ini, kita biasanya hanya menggunakan 3 komponen ini, terutama mungkin yang kedua ya, neraca dan laporan rugi laba. Kemudian bentuk analisa laporan keuangan itu ada beberapa jenis. Biasanya yang pertama itu adalah analisa common size, di mana kita menganalisa tiap-tiap rekening dalam laporan rugi laba atau laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Jadi misalkan kita bandingkan ya antara biaya komponen biaya misalkan dengan penjualan atau nanti komponen kas dengan total aktiva. Tentu tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa persen atau seberapa besar komponen biaya terhadap penjualan ya, atau mungkin harga pokok dan lain sebagainya. Dan kemudian kita biasanya menggunakan analisa time series atau forecasting ya. Dalam analisa ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Biasanya kita menggunakan beberapa tahun atau beberapa periode untuk kita menganalisa bagaimana perkembangannya terhadap sebuah akun atau terhadap sebuah perkiraan, sehingga kita bisa memprediksikan kondisi keuangan di masa depan ya. Nah, biasanya juga nanti ada alat bantunya berupa analisa tren ya. Kita akan coba juga bahas nanti di video selanjutnya atau di kemudian hari ya, untuk menganalisa tren dari sebuah laporan keuangan. Analisa selanjutnya adalah analisa rasio. Analisa rasio ini adalah menganalisa dengan cara membandingkan angka-angka yang terdapat dalam neraca di satu sisi dan rugi laba di sisi lain ya, baik komponen neraca antara neraca atau komponen neraca dengan rugi laba. Kemudian yang analisa selanjutnya adalah analisa DuPont ya. Analisa DuPont ini adalah analisa yang memisahkan antara profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Itu beberapa analisa bentuk analisa dari laporan keuangan. Sebetulnya nanti mungkin kita juga bisa meng-create ya sendiri analisa-analisa sesuai dengan kebutuhan manajemen, dan biasanya itu dikategorikan dalam sebuah akuntansi manajemen ya. Ada akuntansi keuangan kan, ada akuntansi biaya. Akuntansi keuangan itu terkait dengan laporan keuangan yang biasanya harus memenuhi standar yang sudah ditentukan.
Lalu akuntansi biaya itu terkait biaya produksi, misalnya kan, kalau itu perusahaannya adalah perusahaan produksi terkait biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan analisa akuntansi manajemen itu adalah biasanya formatnya tidak ada format baku ya, jadi sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau kebutuhan manajemen untuk menganalisa sebuah laporan keuangan, karena pada intinya laporan keuangan itu adalah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, baik dalam hal investasi atau mungkin keputusan membaca mengenai kondisi laporan keuangannya atau prestasi dari keuangannya maupun imbal balik dari investasi atas usaha yang dijalankan. Nah, biasanya nanti kalau terkait juga dengan transaksi saham, tentu kita akan melihat bagaimana sebuah perusahaan ini bisa memberikan imbal investasi yang diharapkan ya. Dan ini juga tentu bisa melihat dari time series-nya, bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun dari sebuah perusahaan itu dalam memberikan imbal balik terhadap para investornya. Nah, dari analisa laporan keuangan ini, tadi juga mungkin sudah saya jelaskan sebagian, maka yang akan kita bahas itu adalah analisa rasio keuangan ya. Analisa rasio keuangan ini atau financial ratio analysis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Nah, perbandingannya itu biasanya kita gunakan dengan suatu periode tertentu atau dengan standar, dan beberapa mungkin sudah ada standar-standar yang ditetapkan sehingga kita bisa mengatakan bahwa sebuah perusahaan itu dalam kondisi baik atau berprestasi yang cukup baik dalam menjalankan sebuah kegiatan usahanya. Fungsi analisa rasio keuangan sendiri yang pertama itu misalkan untuk melihat tren kinerja perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu yang lainnya adalah sebagai bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produksi, bahkan karyawan itu sendiri. Ini kita bisa lihat dari analisa rasio keuangan. Kemudian sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Tadi ya, seperti saya sebutkan bahwa dengan rasio keuangan ini kita bisa melihat bagaimana sebuah perusahaan itu apakah dalam kondisi yang sehat, apakah sebuah perusahaan itu bisa memberikan imbal investasi yang diharapkan oleh investor, sehingga ini sebagai acuan investor untuk memilih sebuah perusahaan untuk menginvestasikan modalnya dalam sebuah perusahaan. Kemudian sebagai bahan pertimbangan kreditur. Nah, ini juga kreditur biasanya memperhatikan bagaimana kondisi keuangan sebuah perusahaan ya. Biasanya nanti ada rasio likuiditas atau solvabilitas terkait dengan kemampuan bayar dari calon debiturnya. Kemudian adalah menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Nah, ini bisa dilihat dari prestasi perusahaan dalam menghasilkan atau dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk bisa menghasilkan target keuntungan atau target perusahaan yang telah ditetapkan. Dan ini bisa terlihat dari analisa rasio laporan keuangan. Kemudian analisa ini adalah untuk menganalisa kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Nah, ini tadi ya, kita bisa membandingkan dengan perusahaan sejenis yang lainnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana sebuah perusahaan itu dikembangkan, resource-nya seperti apa, gitu kan? Apakah dia memiliki sumber daya modal sendiri yang kuat misalkan, atau perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang dan sebagainya. Ini bisa terlihat juga dari analisa rasio laporan keuangan. Kemudian sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan, baik sektor keuangan operasional atau sektor lain. Tentu ini sebagai fungsi dalam akuntansi manajemen. Ini juga kita perlu melakukan analisa atas rasio keuangan perusahaan yang kita jalankan atau atas laporan keuangan yang disusun oleh sebuah entitas bisnis atau perusahaan ataupun koperasi. Nah, lalu analisa rasio keuangan juga berfungsi untuk menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh sebuah perusahaan. Nah, inilah beberapa fungsi analisis rasio keuangan
Yang tentu kalau kita bisa menggunakan secara baik dari fungsi analisis laporan keuangan ini, bisa memberikan informasi yang sangat penting bagi manajemen atau bagi pihak-pihak yang membutuhkan terkait bagaimana sebuah perusahaan ini ya, baik kondisinya maupun prestasinya dalam hal keuangan ataupun dalam hal-hal lain yang dijalankan di perusahaannya. Pengelompokan rasio keuangannya sendiri bisa kita kelompokkan dalam 3 kelompok. Ada beberapa lagi sebetulnya, tapi yang biasa sering kita gunakan atau yang umum digunakan adalah 3 kelompok ini ya. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini menunjukkan kemampuan keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu untuk menjamin hutang jangka pendek dengan harta lancar yang dimilikinya, dan atau kemampuan perusahaan atau koperasi untuk melaksanakan fungsi pokoknya sebagai sebuah perusahaan secara normal. Nah, oleh karena itu, kinerja likuiditas koperasi atau perusahaan itu menjadi 2 bagian atau jenis likuiditas. Yang pertama itu adalah likuiditas sebagai badan usaha dan likuiditas sebagai sebuah perusahaan. Nah, likuiditas sebagai badan usaha adalah bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam jangka pendek untuk membiayai bisnis perusahaannya ya. Sedangkan likuiditas perusahaan itu adalah bagaimana sebuah entitas bisnis, baik perusahaan atau koperasi, itu bisa membiayai kegiatan usahanya. Jadi kalau ini terkait hutang-hutangnya, terkait itu likuiditas badan usaha, terkait bagaimana koperasi atau perusahaan itu bisa membiayai kegiatan usahanya. Nah, ini adalah likuiditas perusahaan ya. Nah, yang kedua adalah rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini adalah menunjukkan kemampuan perusahaan atau koperasi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang dengan keseluruhan harta atau modal yang dimiliki. Nah, ini biasanya kita membandingkan antara total debt, misalkan total hutang dengan modal sendiri ya. Nanti kita akan coba bagaimana rumus-rumus dalam rasio-rasio ini. Yang ketiga adalah rasio profitabilitas dan rasio rentabilitas. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai prestasi perusahaan atau koperasi dalam mengumpulkan surplus pelayanan atau keuntungan yang berasal dari transaksi, baik penyerahan dan atau pemasaran barang. Bedanya apa profitabilitas dan rentabilitas? Profitabilitas itu adalah mengukur prestasi sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba ya. Tentu diukurnya nanti dengan perbandingannya dengan penjualan ya, total penjualan atau total omset. Sedangkan rentabilitas itu adalah untuk menilai prestasi sebuah perusahaan dalam mendayagunakan modalnya untuk bisa menghasilkan keuntungan. Jadi rentabilitas ini lebih melihat bagaimana misalkan sumber daya yang ada, modal sendiri misalkan untuk bisa menghasilkan keuntungan. Nah, dari kedua ini rasio likuiditas dan rasio solvabilitas, kalau di rasio likuiditas dan solvabilitas ini adalah menunjukkan kemampuan sebuah perusahaan atau entitas bisnis. Kalau di rasio profitabilitas dan rentabilitas ini menunjukkan sebuah prestasi dari perusahaan ya. Dan selain rasio-rasio ini, ada juga rasio aktivitas, yaitu untuk mengukur bagaimana rata-rata piutang, bagaimana rata-rata persediaan, dan berapa lama jangka waktu terikatnya piutang, dan bagaimana jangka waktu terikatnya persediaan. Tentu hal ini juga menjadi penting untuk bisa kita analisa dan kita bandingkan, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk mengambil keputusan. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali pada video selanjutnya. Nah, dari rasio-rasio ini bagaimana cara menghitungnya?